Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Selamat Kebajikan. Saya Rita Aya Octavia dengan NIM 210803101068 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ada pengertian dari Pancasila. Pengertian Pancasila adalah negara, dasar negara, serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada pengertian Pancasila menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 tokoh. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Menurut beliau, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun dan berabad-abad lamanya terpendam oleh bisunya kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, namun lebih luas, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti yang berarti 5, dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kemudian yang terakhir ada dari Profesor Dr. Nurkolis. Menurut beliau mengartikan Pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Pancasila menyumbang beberapa hal penting dalam demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Selanjutnya, ini merupakan pengertian Pancasila dari Profesor Darmodiharjo, SH, dalam KDRI. Pengertian Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Istilah Pancasila terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, pengertian Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dalam bahasa Sanskerta, juga memiliki arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila kemudian diangkat oleh Soekarno saat merumuskan dasar negara. Kemudian di sini ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ada kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa negara Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan negara lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini ada Pancasila sebagai pandangan hidup Indonesia, bangsa Indonesia. Merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Kemudian yang keempat ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Kemudian ada yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila, juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Selanjutnya yang keenam, ada cita-cita dan tujuan bangsa, atau Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Kemudian yang terakhir ada Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa pada waktu mendirikan bangsa Indonesia pada waktu maksud saya Pancasila sebagai
perjanjian luhur bangsa pada waktu mendirikan bangsa Indonesia atau negara kita. Karena pada waktu mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan. Selanjutnya adalah pengertian dari ideologi. Pengertian ideologi itu merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen atau keterkaitan untuk mewujudkannya. Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu kelompok masyarakat sebagai wawasan dan pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian nilai itu, mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau non-normatif dianggap benar dan adil dalam sikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya. Pengertian yang demikian itu juga dapat dikembangkan untuk masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat bangsa. Dengan demikian, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, atau keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Nota negara sebagaimana dikutip oleh Kailan mengemukakan bahwa ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohaniatan yang antara lain memiliki ciri yang pertama mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup, bangsaan, dan kenegaraan. Yang kedua mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan pada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Kemudian di sini ada pengertian dari negara. Pengertian dari negara ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama, kata negara diartikan sebagai sebuah organisasi yang beberapa pada sebuah organisasi yang berada pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah, serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Yang kedua, sebuah negara dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintahan yang efektif. Memiliki kesatuan politik, berdaulat yang memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu wilayah tersebut. Kemudian di sini ada menurut Muhammad Nur Al-Ibrahimi, di sini terbagi menjadi 3 pengertian dari negara, sesuai dikutip dari buku Bentuk Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia. Di sini ada 3. Yang pertama, sebuah negara merupakan sebuah bentuk organisasi yang ada pada baik suatu kelompok maupun beberapa kelompok individu yang tinggal bersama dan mendiami suatu wilayah tertentu. Selain itu, mereka juga mengakui adanya suatu pemerintahan di dalam sebuah negara yang bertugas untuk mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok maupun beberapa kelompok individu yang ada. Kemudian yang kedua, sebuah perserikatan yang menjalankan sebuah perintah melalui hukum yang bersifat mengikat masyarakat yang ada di dalamnya melalui landasan maksud saya kekuasaan untuk memaksa para masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah tersebut serta membedakan dengan kondisi masyarakat yang ada di luar wilayah tersebut yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban sosial. Dan yang terakhir ini adalah sebuah asosiasi yang melaksanakan penertiban dari sebuah kelompok masyarakat maupun wilayah tertentu yang berdasarkan dengan sistem hukum yang sudah disahkan dan diselenggarakan oleh sistem pemerintahan yang ada. Kemudian
pengertian secara keseluruhan dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila wajib dipahami setiap warga negara Indonesia. Pasalnya, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dan juga merupakan dasar negara. Semua hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Eksistensi Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur, budaya, dan religius bangsa Indonesia yang berdasarkan pada 5 sila. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Rahmanuddin Tomalili, Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia adalah pandangan hidup seluruh rakyat. Contoh penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meliputi berbagai bidang. Aspek tersebut misalnya membantu sesama warga, gotong royong, menghormati hak dan kewajiban orang lain dan diri sendiri, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dalam masyarakat. Kemudian, mengapa Pancasila berperan sebagai ideologi negara dan bangsa? Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Ani Sri Rahayu menjelaskan, Pancasila merupakan hasil pemikiran dan perenungan bangsa Indonesia. Pemikiran tersebut tentu tentang cita-cita, masa depan, kehidupan, dan prinsip hidup. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar berbagai norma dan penyelenggaraan negara. Dikutip dari buku Apa, Mengapa, Bagaimana, Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, karya Hamid Darmadi, dasar norma terdapat pada nilai-nilai atau ideologi bangsa. Patut diingat, ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan mengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila secara historis sebetulnya adalah kristalisasi nilai yang sudah ada lama, hidup dan berkembang di akal pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut kehidupan manusia. Kemudian ada ini dia tantangan dari ideologi bangsa Indonesia atau ideologi Pancasila ini. Tantangannya pada era globalisasi, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media sosial yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusifme sosial yang terkait dengan derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisitas identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Ada unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Di sini ada faktor internal, yakni pertarungan ideologis antara negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 hingga 1990 yang berakhir dengan bubarnya Uni Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, penguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Karena informasi yang terbuka, akhirnya masyarakat di Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi dari luar Indonesia. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga
terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Kemudian, untuk faktor internal sendiri, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi kepada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi pun akhirnya menurun. Selanjutnya adalah solusi dari tantangan-tantangan ideologi tadi, masalah-masalah ideologi Pancasila tadi. Di sini menurut saya solusi untuk tantangan tadi bisa kita memang untuk membuat generasi muda cinta lagi dengan ideologi Pancasila itu sangat sulit, namun bukan tidak mungkin. Dengan adanya kesadaran dalam diri setiap pemuda, maka akan tercipta kembali semangat membumikan Pancasila di Indonesia. Negara-negara superpower memang cukup mengancam cukup menjadi ancaman untuk dapat membumikan lagi ideologi Pancasila. Karena negara-negara superpower memberikan kebebasan kepada rakyatnya yang menjadikan generasi muda menyukai ideologi-ideologi mereka. Negara-negara maju seperti yang ada di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan negara-negara maju lainnya tetap bisa mempertahankan eksistensi ideologi negara mereka karena adanya kesadaran dari masyarakatnya, yang mana ini dimulai sedini mungkin. Negara-negara maju sudah menanamkan kedisiplinan, taat aturan dan norma, juga tak lepas dari ideologi negara mereka. Jadi negara-negara maju ini sudah menanamkan kedisiplinan, taat aturan dan norma itu juga ideologi negara mereka kepada masyarakatnya sedini mungkin. Sementara Indonesia masih belum bisa melakukan hal yang serupa, menanamkan sikap cinta tanah air dan segala aturannya kepada masyarakatnya sedini mungkin. Di balik kesadaran masyarakat tadi, perlu juga adanya campur tangan dari pemerintah. Pemerintah adalah contoh nyata bagi masyarakat. Bila mana pemerintah Indonesia masih belum bisa memperbaiki cara kerja mereka yang sesuai dengan ideologi Pancasila, hal ini akan berdampak pada pandangan masyarakat terhadap ideologi Pancasila yang semakin menurun. Karena mereka berpikir, contoh mereka, pemerintah itu tidak benar, sehingga mereka berpikir mereka pun tidak harus melakukan itu. Karena contohnya tidak melakukan ideologi Pancasila dengan benar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.